kabar pemirsa Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan? Kali ini tim Suara Dapil berada di daerah pemilihan Sumatera Selatan 2, tepatnya di Kabupaten Lahat. Dan di belakang saya merupakan jembatan Orange atau jembatan Beteng yang merupakan landmark dari Kabupaten Lahat. Nah, pemirsa Suara Dapil, kita akan mengikuti rangkaian kegiatan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Selatan 2, tetapi kita lihat profilnya berikut ini. Sumatera Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera. Secara geografis, Provinsi Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di utara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di timur, Provinsi Lampung di selatan, dan Provinsi Bengkulu di barat. Provinsi Sumatera Selatan kaya akan sumber daya alam, terutama minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Sejak zaman sejarah, Sumatera Selatan sudah terkenal karena di sanalah pusat kerajaan Sriwijaya berdiri. Sejak dahulu, provinsi ini telah menjadi pusat perdagangan, secara tidak langsung ikut mempengaruhi kebudayaan masyarakatnya. Provinsi yang sering disebut Bumi Sriwijaya ini tidak hanya terkenal dengan Sungai Musi atau Jembatan Amperanya saja, tetapi di berbagai daerah masih tersimpan kekayaan alam lain yang masih bisa digali potensi pariwisatanya. Provinsi Sumatera Selatan terbagi dalam dua daerah pemilihan atau dapil, yaitu Dapil Sumatera Selatan 1 dan Sumatera Selatan 2. Dapil Sumatera Selatan 2 meliputi 10 kabupaten atau kota, yaitu terdiri dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Empat Lawang, Kota Pagar Alam, dan Kota Prabu Mulih. Dalam pemilu tahun 2014, alokasi kursi di DPR RI sebanyak 9 kursi yang mewakili masyarakat Sumatera Selatan 2. Pada periode 2014 hingga 2019, anggota DPR RI ini adalah Erwin Singajuru dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan sebesar 81.644 suara. Yulian Gunhar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan sebesar 44.192 suara. Bobi Aditya Rizaldi dari Partai Golongan Karya dengan perolehan sebesar 67.456 suara. Sri Meliana dari Partai Gerakan Indonesia Raya dengan perolehan sebesar 46.244 suara. Wahyu Sanjaya dari Partai Demokrat dengan perolehan sebesar 46.164 suara. Bertu Merlas dari Partai Kebangkitan Bangsa dengan perolehan sebesar 76.965 suara. Irma Suryani dari Partai Nasional Demokrat dengan perolehan sebesar 68.128 suara. Hana Gayatri dari Partai Amanat Nasional dengan perolehan sebesar 80.871 suara. Iqbal Romzi dari Partai Keadilan Sejahtera dengan perolehan sebesar 38.652 suara. Dengan peran anggota DPR RI yang mewakili kepentingan masyarakat dan mempunyai semangat ikut mensejahterakan seluruh rakyat yang diwakilinya, diharapkan masyarakat Sumatera Selatan yang sedang berkembang dapat mewujudkan kehidupan yang makmur dan berkeadilan. Setibanya di Bandara Atung Bungsu di Kota Pagar Alam, tim Suara Dapil langsung menuju ke Kabupaten Lahat.
perjalanan dari kota Pagar Alam menuju Kabupaten Lahat ditempuh selama 2 jam. Tidak terasa, karena di sepanjang jalan kami disuguhkan pemandangan bentangan hijaunya bukit yang menyegarkan mata. Sesampainya di Kabupaten Lahat, tim Suara Dapil langsung mengikuti kegiatan anggota DPR RI yang mewakili masyarakat Sumatera Selatan II, yaitu Sri Meliana dari fraksi Partai Gerindra. Sri Meliana saat ini duduk di Komisi 10 yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan. Dalam kunjungannya ke Dapil, Sri Meliana mengawasi beberapa sekolah yang sudah menerima program Indonesia Pintar, yaitu program pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin dan rentan. Sampai dengan tahun 2017, sudah sebanyak 32.000 siswa di Sumatera Selatan yang mendapatkan program Indonesia Pintar atas perjuangan Sri Meliana. Pada kesempatan ini, Sri Meliana mengunjungi SD Negeri 29 Lahat yang terletak di Jalan Bandar Jaya Lahat. Kedatangannya disambut dengan tari sambut yang ditampilkan oleh siswi SD Negeri 29. Selamat datang kami ucapkan. Maksud kedatangan Sri Meliana di SD 29 ini adalah untuk bersilaturahmi dengan wali murid dan murid penerima program Indonesia Pintar, di mana di SD Negeri 29 sendiri, penerima beasiswa adalah sebanyak 75 siswa. Pada kesempatan ini, Sri Meliana yang juga anggota MPR melakukan sosialisasi 4 pilar kepada peserta yang terdiri dari wali murid penerima PIP dan guru SDN 29 Lahat. Perempuan yang akrab disapa Meli ini menjelaskan, untuk membangun negara Republik Indonesia, ada 4 pilar kebangsaan yang harus dipahami, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dari 2.000 beasiswa miskin, kita dapat 32.000 program Indonesia Pintar. Nah, sejak aku dipilih oleh bapak-bapak, ibu-ibu, mamang, bibi, adik, ponaan, ada yang ngeruani di pusat itu. Ada wakil jemelahan. Ternyata ada 19 juta program Indonesia Pintar itu. Rezeki kita jadi 32. Pendidikan merupakan kunci utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan menjadi salah satu solusi dari sekian banyak masalah dan persoalan yang dilanda bangsa. Untuk itu, Sri Meliana sangat berkomitmen dalam memperjuangkan pembangunan Sumatera Selatan dalam bidang pendidikan. Selamat datang kami ucapkan. Selamat ketemu di Tegagalanya.
Bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat beserta jajarannya, Sri Meliana melakukan peninjauan di SMP Negeri 5 Lahat. Pada kesempatan ini, ia juga bersilaturahmi dengan wali murid penerima program Indonesia Pintar, di mana 204 siswa telah menikmati manfaat program Indonesia Pintar ini atas perjuangan Sri Meliana. Kegiatan di SMP Negeri 5 dilanjutkan dengan sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Program Indonesia Pintar memberikan manfaat yang sangat besar bagi siswa-siswa di sekolah dasar sampai menengah, terutama untuk mendorong anak agar terus bersekolah dan mencegah anak yang putus sekolah akibat kesulitan ekonomi. Untuk tahun ini sebanyak 204 yang sudah terima PIP, itu ada tulisannya itu yang sangat berguna sekali bagi masyarakat Lahat, khususnya sebagai mereka. Dan bangunan yang sudah dikerjakan Sri Meliana itu berupa bangunan tingkat itu dari dak, dana yang ada, dan bangunan rehab yang tadi dipakai tadi. Respon paling sangat antusias dan sangat senang sekali dan sangat berguna bagi sekolah dan maupun bagi wali murid orang tua. Kepeduliannya terhadap pendidikan tidak hanya sebatas itu. Selain memperjuangkan siswa-siswa yang tidak dapat bersekolah melalui PIP, perempuan kelahiran Lahat ini juga mempedulikan nasib guru honorer di Lahat. Sri Meliana bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat mengadakan pertemuan dengan perwakilan guru honorer dari 24 kecamatan di Kabupaten Lahat. Kami dalam kapasitas mewakili masyarakat Lahat sangat merasa terbantu. Salah satu indikatornya bahwa APK SD dan SMP sekarang sudah cukup membanggakan kita. APK SD kita sudah 100 lebih persen. APK SMP kita di angka 98%. Dan memang nyata bisa mengikis angka putus sekolah baik SD maupun SMP itu. Kemudian Ibu jadi DPR RI memotivasi kami, memotivasi seluruh kepala desa, memotivasi seluruh camat, didukung Pak Bupati dalam waktu 3 bulan. Pada saat tanggal 2 Mei 2015, cukup tempo 3-4 bulan, Lahat bisa mewujudkan satu desa satu PAUD dan mendapat penghargaan dari Gubernur Sumatera Selatan. Jadi sekali lagi, Bu Meli itu sosok solutif menghadapi persoalan pendidikan di Kabupaten Lahat. Pertemuan yang diselenggarakan di SMK Negeri 1 Lahat ini, Sri Meliana memberikan motivasi kepada guru-guru honorer sekaligus menyerap aspirasi mereka. Hari ini tadi kan kita ke SD 29 ya. Ya. Dan juga SMP 5. 5. Nah, itu kan Ibu ini dalam rangka pengawasan program PIP yang Ya. sudah terlaksana di sini. Ya. Nah, dari pengawasan itu Ibu seperti apa, Bu? Jadi gini, pertama saya jadi anggota dan kemudian PIP itu keluar, kami itu saya dan mitra kami di pendidikan melakukan segala hal, Mbak. Kami ingin mengikut sertakan semua orang. Saya hampiri kepala BRI, kepala bank, kepala BRI, saya ajak 450.000 Pak, tapi menyelamatkan pendidikan kita. Ayolah, buat bank apa sih artinya? Buat saya sendiri apa sih artinya? Tapi mari lihat, di tenda-tenda orang berkumpul cuma untuk mengucapkan terima kasih. Kita percepat. Dan ternyata ke SMA, ke BNI, mereka kasih kemudahan-kemudahan. Tahun pertama PIP itu keluar, Mbak dia kasih saya uang 450.000 per map. Orang itu datang bersalaman untuk 450.000. Ya. Ngomong-ngomong tentang 4 pilar nih, Bu. Ini kan Ibu juga selaku anggota MPR, juga betul. adalah tanggung jawab Ibu untuk Betul. mensosialisasikan 4 pilar. Betul. Yang Ibu tekankan dari sosialisasi 4 pilar ini kepada masyarakat itu apa sih, Bu? Jadi gini, kenapa disosialisasikan kembali? Karena seolah-olah akan hilang. Banyak kejadian di seluruh Indonesia nih, seperti ada, seperti nggak ada. Kalau saya tanya, ketuaan 4 pilar ini apa tuaan kita? Jawabnya tuaan 4 pilar. Tapi terasa enggak? Semakin tidak terasa. Karena apa, kayak angin lalu gitu. Nah, saya cuma mengingatkan, mensosialisasi, tidak membuat baru. Mengingatkan mereka kembali, kita punya banyak kearifan lokal yang dasarnya sesuai banget dengan Pancasila. Sehingga kalau ada yang mau bersaksi bahwa Pancasila ini enggak ada di tempat kita, enggak ada. Semua bersaksi,
kita masih Pancasilais. Baik Ibu, setelah ini kemana ya Bu ya? Kita setelah ini kami itu di pendidikan, pariwisata, pemuda olahraga, ekonomi kreatif, dan perpustakaan. Kita pilih hebatnya Komisi 10 itu Pak, setelah kerja keras, mari kita berwisata. Oke, baik ayo Ibu, kita Mari jalan kita aja. berwisata, ketemu gajah, ketemu sungai, insya Allah. Pariwisata Sumatera Selatan tidak hanya terkenal dengan Sungai Musi atau Danau Ranau saja. Kabupaten Lahat, tempat tim Suara Dapil berada saat ini, memiliki potensi di bidang pariwisata yang memikat wisatawan. Lokasi yang strategis, dikelilingi oleh bukit barisan, dan ribuan batuan megalitikum, serta ratusan air terjun menjadikan Kabupaten Lahat sebagai lokasi yang paling banyak dicari penikmat wisata. Salah satu landmark yang terkenal di Lahat adalah Gunung Serelo, atau masyarakat setempat sering menyebutnya Gunung Jempol, karena bentuknya yang menyerupai jempol manusia. Di kaki Bukit Jempol, tepatnya di Desa Padang, Kecamatan Merapi Barat, terdapat sekolah gajah. Sri Meliana bersama tim Suara Dapil berkesempatan untuk mengunjungi perkampungan gajah tersebut dan berbincang-bincang langsung dengan Kepala Resort Konservasi setempat. Nah, pemirsa Suara Dapil, saat ini kita sudah berada di perkampungan gajah, tepatnya di Desa Padang, Kabupaten Lahat. Dan kita sudah bersama dengan Ibu Sri Meliana dan juga Pak Mahmum dan juga Bapak Camat Merapi Selatan. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol Dan nih Merapi pemirsa. Barat. Dan juga Bapak Camat Merapi Barat. Kita akan ngobrol-ngobrol mengenai perkampungan gajah ini. Pak, boleh kan Pak ngobrol-ngobrol? Mengenai sekolah gajah yang sekarang ada di HSA, yaitu kawasan hutan konservasi ini, kalau tahun 91 adalah baru penunjukan kawasan ya HSA, yaitu hutan suaka alam. Kemudian pada tahun 2001 sampai 2014 kita berubah status kawasan menjadi TWA, Taman Wisata Alam. Di sana boleh semua berkiprah di pihak ketiga dan pengunjung pun bebas masuk. Apa sih manfaat gajah ini? Dan tentunya ke depan harapan kami ini baru akan nanti ada acuan untuk TWA kembali. Semoga nanti dari parlemen bisa bagaimana ada solusi ke depan supaya di kawasan konservasi ini bukan kita naikkan statusnya menjadi kawasan yaitu TWA, Taman Wisata Alam, sehingga nanti pemerintah daerah bisa membangun untuk di bidang pariwisata, fasilitas-fasilitas dan juga mungkin untuk jenis hiburan, karena apalagi Kabupaten Lahat ini tentunya sangat haus dengan hiburan. Setelah melalui keseruan berinteraksi dengan gajah-gajah di Desa Padang, Sri Meliana bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lahat dan juga jajarannya mengunjungi tempat wisata yang sedang populer di Kabupaten Lahat, yaitu Kelancu.
Plancu terletak di Desa Ulak Pandan, Merapi Barat. Dibangun pada 18 Agustus 2017. Tempat ini didirikan atas inisiatif dan kreativitas masyarakat pemuda Karang Taruna Desa Ulak Pandan. Di Plancu, pengunjung dapat menikmati pemandangan Bukit Jempol dari pinggiran sungai, menaiki wahana flying fox, menyisir Sungai Lematang menggunakan perahu, selfie di spot-spot unik, dan masih banyak lagi. Kita di Sungai Lematang. Kita menuju mana? Kita menuju ada satu pelaparan. Biasanya kita stop di situ. Teman-teman dari desa ini sudah bikin ada ayunan, ada tempat foto. Latar belakangnya di seberangnya tuh pas Jempol Bukit itu ya, Bu? Jempol. Lengkap sekali ya Bu ya tadi Iya. wisatanya ya. Ada flying fox, Iya. ada kapal. Ada naik perahu. Aslinya dulu mereka ambil pasir sama batu di sini. Di sungai ini dengan perahu-perahu mata seperti ini. pencarian. Iya gitu. Nah sekarang ada metode baru membangun desanya dengan pariwisata ini. Jadi kepala desa, perangkat desa, sama Karang Taruna kerjasama. Ya Ibu Sri Meliana, ternyata di kampung halaman Ibu ini di Kabupaten Lahat tersimpan berbagai macam pariwisata yang masih belum tereksplor ya Bu ya sebenarnya, bisa Betul. dikatakan seperti itu. Wisata alam. Wisata alam. Betul. Ada perkampungan gajah, ada Gunung Jempol, Iya. Gunung Serelo. Serelo. Iya. Dan kemudian juga ada Plancu. Mm-mm. Plancu ini banyak atraksinya ya Bu. Iya. Ada flying fox, kemudian ada perahu menyisiri Sungai Lematang. Iya, betul. Bahkan ini Plancu ini didirikan karena inisiatif masyarakat sendiri Bu ya. Swa. Swa, Swa kelola. Swa kelola. Swa sembada. Kok bisa itu loh Bu masyarakatnya sadar akan wisata itu loh Bu? Mereka dikaruniai alam yang luar biasa. Sebelumnya ini sungai menjadi mata pencarian masyarakatnya itu mengambil pasir dan batu di situ. Tapi setelah dikelola seperti ini, ternyata ada cara lain meningkatkan ekonomi masyarakat. Memang kita perlu kepala desa yang inovatif, merangkul semua komponen desanya, Karang Taruna, teman-teman dari berbagai tempat untuk meng-create sesuatu dari nggak dikenal dan tidak ada. Tapi zaman saya kecil Plancu ini udah bagus. Betul, luar biasa sekali. Tapi ini udah sore ya Bu ya. Ya, tapi inilah saat terindah ya. Sangat terindah ya Bu Iya ya. benar, kita nggak terlalu kepanasan, sinarnya masih bagus, alhamdulillah Adem. nggak hujan ya. Dia dengar-dengar suara air. Dengar-dengar suara air dan lain-lain. Saya juga terima kasih banyak kawan-kawan sudah hadir di sini menyaksikan betapa setiap bagian dari Indonesia itu adalah surga. Adalah surga, betul. Saya setuju itu Bu. Dan seharusnya masyarakat juga harus lebih sadar lagi biar lebih terekspos lagi ya. Benar-benar. Karena itu juga semata-mata untuk mereka juga, untuk mata pencaharian. Betul-betul. Jadi paradigma baru untuk perekonomian. Daripada menyelam berhari-hari mengambil batu dan lain-lain, kita menikmati pariwisata ini. Kalau waktunya libur rame, kita harus antri mana yang datang, mana yang balik lagi ke sana gitu. Ya, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah diajak keliling Kabupaten Lahat ini. Menyenangkan sekali, saya banyak dapat pengalaman baru. Naik gajah, pertama kali naik gajah, pertama kali naik flying fox. Iya, gitu. iya. Ya mudah-mudahan nggak bosen. Suatu hari kalau tempat ini berkembang, kita mencatat sejarah bahwa kita tahu sebelumnya. Beberapa tahun mendatang saya yakin ini akan lebih maju. juga yakin. TV Parlemen ikut lagi ke sini. Iya. Ya Ibu, terima kasih sekali lagi Ibu Sri Meliana. Ya demikian pemirsa Suara Dapil, rangkaian kegiatan dari Ibu Sri Meliana, anggota DPR RI dari fraksi Gerindra. Nah pemirsa Suara Dapil, sampai jumpa pada episode Suara Dapil berikutnya. Saya Diah Intan dan Dan saya Sri Meliana dari fraksi Gerindra. Sampai ketemu lagi.